Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya telah menulis 5 ayat dari yang ke-11 sampai ke-15 dari surat An-Nazi'at. Loh, kenapa? Sebab pagi ini adalah pertemuan yang ke-11 teman-teman dalam pelajaran Tahsinul Quran ya teman-teman. Menulis ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah whiteboard atau ke kertas atau ke lain, atau intinya menyalinnya, itu tujuannya juga untuk memperkuat hafalan kita ya teman-teman, agar hafalan kita semakin dobit. Baik, ada kaidah di dalam baca Al-Quran yang harus diikuti teman-teman, sebagaimana ada kaidah-kaidah tata cara yang harus dipahami dan dikuasai sebelum kita naik motor. Seperti harus menguasai keseimbangan, harus memakai helm, pakai safety, harus membawa surat-surat, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, kita juga demikian. Ada aturan-aturan yang harus kita kuasai. Sehingga apa tujuannya? Bacaan kita akan teratur. Bacaan kita akan memberikan arti yang sebenarnya. Seandainya bacaan Aida ini dibaca Uida misalkan, nanti akan merubah arti. Baik, sekarang kita langsung. Aturan pertama, apabila kita mendapati matobi'i di dalam ayat-ayat yang akan kita baca, cara membacanya, cara melafadzkannya adalah dengan diayun ya teman-teman. Ini rata-rata air, kemudian kita membuat U, ngayunnya begini. Matobi'i diayun. Misalkan pada lafadz Aida di sini ya teman-teman. Aidanya ini kan matobi'i. Matobi'i itu fathah, alif ketemu alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti wawu sukun. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti wawu sukun. Itu matobi'i. Ini kan Aida teman-teman. Bacanya seperti ini. Aida. Begitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Ya, itu aturan pertama. Aturan kedua, di sini ada nun yang bertasjid, itu disebut gunnah. Bila kita mendapati gunnah, nun yang bertasjid atau mim yang bertasjid, maka tertahan lamanya 4 ketuk ya teman-teman. Tertahan lamanya 4 ketuk. Kemudian di sini idhoman nakhiroh, tanwin bertemu dengan nun. Ini nanti dimasukkan ya teman-teman. Idhoman di sini ada tasjid juga. Berarti 4 teman-teman, seperti ini. Kunna. Begitu ya teman-teman. Nun sukun atau tanwin bertemu yanmu, maka dia idgham bi gunnah. Di sini masuk dan tertahan 4 ketuk juga ya teman-teman. Ya. Apa tujuannya para ulama qurra membuat aturan seperti ini? Tujuannya agar bacaan kita indah, teratur, tidak acak-acakan, tidak merubah artinya, tidak menyebabkan kesalahan yang fatal ya teman-teman. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita praktekkan. Siapkan jari jemari Anda. Di sini tadi ada matobi'i diayun 1, di sini ada matobi'i diayun lagi, berarti ayunannya 2. Di sini donya matobi'i lagi 3.
Berarti kita nanti dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-11 ini 3 kali ngayun. Kemudian di sini ada gunahnya ada 1, 2. Gunahnya 2 kali ya teman-teman. Baik, kita praktekkan. Perhatikan. Aidza kunna idzaman nakhirah. Sekali lagi. Aidza kunna idzaman nakhirah. Dah. Selesai. Ayat yang ke-11 selesai. Kemudian ayat yang ke-12. Kita analisa dulu sebelum kita baca ya teman-teman. Qaf fathah diikuti alif sukun matobi'i, lunya matobi'i. Berarti diayun. Idang di sini ada tanwin bertemu kaf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ikhfa, salah satunya kaf ini, maka dia tertahan selama 4 detik ya teman-teman, seperti nun yang bertajwid ini. Karrotun, tanwin bertemu dengan kho. Kho ini adalah huruf idhar, salah satu huruf idhar di hamzah, ha, kho, ain, goin. Menurut ilmu tajwid, apabila nun sukun atau tanwin bertemu kho, maka dia bacanya jelas, tidak boleh dengung. Kemudian kho-nya ini matobi'i, berarti diayun. Berapa yang harus kita ayun dalam ayat ini? 1, 2, 3. Ada 3. Baik, sekarang kita praktekkan. Qalu tilka idzan karrotun khasirah. Ya, begitu teman-teman. Udah bukan? Selesai. Kemudian ayat yang ke-13. Fa innama. Ya, di sini ada gunnah nun yang bertajwid. Berarti nanti 4 ya teman-teman. Ma-nya matobi diayun, zahratu. Ya. Di sini ada tanwin, domah tanwin bertemu dengan wawu, ini idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya nun mim wawu, maka dia berlaku masuk tertahan 4. Wa-nya matobi'i, berarti diayun. Sehingga kita ngayunnya 1, 2. Ada 2 ya teman-teman. Oke, siapkan jemari kita. Fa innama hiya zajratu wahidah. Mudah bukan? Baik, sekarang yang ke-14. Kita analisa lagi. Faida, danya matobi'i diayun. Hum, ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, dia berlaku hukum apa? Ikhfa, syafa. Dengung. Hum, tertahan 4 juga. Sa di sini diayun sebab matobi'i. Sekarang kita praktekkan. Fa idza hum bisahirah. Matobi diayun, di sini dengung. Oke? Kemudian ayat yang ke-15. Hal ata, di sini ada fathah yang berdiri, itu artinya matobi'i ya teman-teman, 2 ya teman-teman. Hadis di sini juga matobi'i, diayun. Mu-nya matobi'i juga diayun. Sa-nya juga matobi'i diayun. Ya, sekarang kita praktek. Hal ataka hadisu Musa. Ya, selesai sudah pelajaran tahsin kita pada kali ini.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan selanjutnya setelah kita menguasai makharijul huruf, misalkan the ini cara pelafatannya ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, the, atau digigit ya, ujung lidah digigit dua seri bawah dan atas, the, seperti pelajaran kemarin, the, but, dhan, that, minal mudni madhidan, dhanida. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menguasai hukum-hukum tajwidnya ya teman-teman. Oh ini matobi, oh ini gunah gitu. Kemudian kita praktek membacanya gitu ya teman-teman. Setelah kita menguasai teorinya langsung kita praktek. Aidza kunna idzaman nakhirah. Setelah itu belum cukup teman-teman, kita sudah menguasai praktek dan hukum-hukum teorinya. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui ini artinya apa, ayat ini maksudnya bagaimana. Gitu ya teman-teman. Sebab ayat-ayat ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau kita ada orang membawa kabar, misalkan kita orang Indonesia, ada bule dari Inggris, dari Australia ke sini membawa kabar penting. Namun bahasa mereka itu tidak kita pahami, kira-kira gimana? Maksud dan tujuan pembawa kabar gembira, kabar berita itu tersampaikan enggak? Tentu saja tidak teman-teman. Oleh karena itu kita harus mempelajari teman-teman bahasa Arab ya, agar kita tahu message pesan yang ingin disampaikan itu tentang apa gitu ya teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Arab ya teman-teman, perkata dari ayat-ayat yang sudah saya tulis di sini. Baik. A ini artinya adalah apakah. Idza, jika. Kuna, nah itu merujuk kepada kita, kami ya teman. Telah. Apakah jika kita telah idhoman. Idhom itu admun, tulang-tulang belulang ya teman-teman. Arti perkata ya teman-teman. Nakhiroh itu hancur. Nakhiroh itu hancur ya teman-teman. Jadi gini artinya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang telah hancur gitu. Ini kelanjutan yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini adalah pertanyaan manusia setelah mereka dibangkitkan. Kemarin kan kita kisahnya itu kan manusia akan dan bumi itu akan dihancurkan, kemudian dibangkitkan dengan sangkakala pertama, kedua, gitu ya teman-teman. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang? Ini adalah pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka meragukan kekuasaan Allah, intinya begitu. Orang-orang ateis, orang-orang kafir yang mengkafiri, mengingkari Allah itu bertanya-tanya gitu dengan keraguan. Mungkin enggak yang sudah menjadi tulang belulang itu akan dibangkitkan kembali gitu. Qalu mereka mengatakan tilka itu idang
karotun. Kalau demikian itu adalah pengembalian khosiroh yang merugikan. Khosiroh, khosir, khusron itu adalah rugi kan begitu. Karotun pengembalian, karoro mengulang-ulang kayak gitu. Kalau bahasa pondoknya karoro ukariru marotan saniatan begitu ya teman-teman. Pernah dengar kan, yang pernah mondok pasti sering mendengar ukariru marotan saniatan. Saya ulangi lagi pengumuman ini. Biasanya kismu amen itu kalau memanggil santri-santri yang melanggar itu kan begitu. Mengulang-ulang itu khosiro itu rugi. Jadi bahasanya begini, qalu mereka mengatakan, kalau demikian, tilka idang, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Kemudian ayat ke-13, fa innama, fa sesungguhnya, maka, fa itu maka, fa innama hiya, ini kembali ke ini tadi, pengembalian ini tadi. Hiya zajrotu wahidah, itu sekali. Zajro itu tiupan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Allah menceritakan kepada kita bahwasanya untuk membangkitkan manusia itu yang sudah mati semuanya itu cukup dengan sekali tiupan, tet kayak gitu, tiupan yang sangkakala yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, faidahum bisairah, fa maka idahum, seketika itu mereka bisairah, sahir, kembali di bumi yang baru. Ini sudah dijelaskan dalam beberapa kitab ulama bahwasanya sebenarnya nanti di Syamlah itu tempat ketika bumi sudah diratakan ya, di negeri Syam sana, Palestina itu nanti padang mahsyar itu di sana ya teman-teman. Begitu ya. Hal ataka hadisu Musa, hal apakah ataka sudah sampai kepadamu hadis wahai Muhammad, kisah tentang Musa. Ini seru ini. Jadi ayat yang ke-11 ke-14 ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai 14 ini berkaitan. Kalau untuk 15 ini nanti ceritanya berbeda lagi ya teman-teman. Ya, sekiranya itu yang mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita. Buat yang alumni pondok bisa istilahnya tikror, mengulang kembali pelajaran-pelajaran pondok ya teman-teman. Pelajaran khot, pelajaran tajwid gitu ya teman-teman. Kemudian juga pelajaran tahfidzul Quran. Bagi bukan yang anak pondok, ini mungkin sesuatu yang baru, tapi sebenarnya ini mengasihkan teman-teman. Kenapa mengasihkan? Gini, Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an ya teman-teman, wahai manusia baca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat itu memberi syafaat bagi pembacanya ya teman-teman. Nah begitu. Sekian aku laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.